Ada yang tidak hadir hari ini? Nihil. Oke, kalau nihil kita lanjut belajar. Hari ini ada yang tahu akan belajar apa? Iya, benar, ekonomi. Tapi materinya apa? Ekonomi. Kemarin belajar materi tentang apa? Tentang uang. Apa? Tentang uang. Tadi ada yang nyebut apa tadi? Ya, benarnya konsep ilmu ekonomi. Dan hari ini kita akan belajar prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Di sini kalian rumahnya di Palembang semua atau ada yang di luar? Siapa yang di Depok? Itu Pak Depok. Ini Pak Penglahan. Bahasa Palembang ngerti? Kurang? Ekonomi. Prinsip dulu. Prinsip itu sederhananya adalah aturan atau pedoman dari diri kalian. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian harus dapat memahami prinsip dan motif ekonomi dan juga dapat memahami tindakan ekonomi. Coba lanjut. Nah, coba baca ketiga kejadian ini. Yang pertama itu Mika adalah seorang penjual. Penjual alat tulis. Dia membeli barang dagangannya di grosir agar harganya ya A atau B? B. Coba yang mana A? Angkat tangan. Yang murah. Dengan alasan untuk memilih yang prinsip. Jadi prinsipnya apa? Prinsip membeli barang murah. Beli barang murah, Pak. Prinsipnya adalah membeli Barang murah. Barang murah. barang yang B atau barang yang paling murah. Oke, lanjut. Nah, ini pengertian motif ekonomi. Jadi motif adalah itu terbagi menjadi 3. Dalam prinsip yang pertama prinsip apa? Prinsip produksi. Yang kedua distribusi. Yang ketiga produksi apa produksi? Menghasilkan barang. Coba satu orang. Namanya? Nama. Apa tadi? Menghasilkan. Ada lagi? Menghasilkan barang atau jasa. Ada lagi? Tidak ada lagi ya? Coba tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Dengan melakukan pengorbanan seminim dan sekecil mungkin, atau kita melakukan suatu usaha untuk mendapatkan hasil maksimal mungkin. Jadi tindakan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu tindakan ekonomi konsumen. Yang pertama itu contohnya itu adalah membeli makanan dengan harga yang lebih murah, beli satu gratis satu. Kemudian tindakan ekonomi yang kedua adalah produsen, seperti ini membeli barang dengan harga yang murah, kemudian dijual dengan harga yang menentukan. Kemudian tindakan ekonomi yang ketiga adalah distribusi, yaitu dia tetap mengantarkan dengan cepat, tepat dan aman, tapi dia tetap mengambil keuntungan. Terus motif ekonomi itu dibagi menjadi 2, yaitu intrinsik, yaitu berasal dari diri sendiri. Itu telah dikirimkan oleh ketua kelas. Tugas kalian, silakan diklik linknya sesuai dengan kelompok.
Link pertama itu kelompok 1, 2, dan 3. Link kedua 4, 5, dan 6. Itu sudah disesuaikan dengan kelompok. Kelompok lain jangan mengganggu kelompok lainnya. Aku ada kue makan net sumber datang dari aku. Jawabannya langsung diisi di tanpa. Oi Pak, oi Mail, ngapa kau ngisi yang di kami Mail? Mail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Dayani Najat. Saya Rahmat Darmawan. Kenapa nama saya Kaisa Gigi? Kenapa nama saya Gading Nasra Meka? Kenapa nama saya Gading Perkenalkan nama saya Asa. Perkenalkan nama saya Asa. Prinsip ekonomi yang terjadi pada gambar tersebut adalah yang pertama, prinsip ekonomi produsen. Karena terjadi proses jual beli antara suatu produk antara penjual dan pembeli yang disebut dengan prinsip ekonomi produsen. Prinsip ekonomi distributor. Ekonomi distributor terjadi pada gambar tersebut. Orang membeli dari produsen dan kembali ke konsumen. Orang membeli produk suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Motif dari gambar tersebut, pembeli lebih memilih belanja di pasar tersebut karena harganya lebih murah dan barang atau produksi ada di tempat tersebut. Sedangkan ekonomi yang dilakukan adalah tindakan rasional karena penjual dan pembeli saling memenuhi kebutuhan dan keuntungan dalam memiliki produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, Namanya siapa? Siapa namanya? Nama saya Muhammad Dalam Tersana, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya,
penjelasannya dari prinsipnya itu, yaitu merupakan hasil produksinya. Berarti ibu ini menjual hasil produksinya sendiri. Kenapa di sini dijelaskan sebagai prinsip ekonomi distribusi, sedangkan dalam produksi kita sebagai produser. Pedagang tersebut termasuk ke dalam prinsip ekonomi distribusi karena dia menyalurkan hasil produksinya yang merupakan gorengan kepada konsumen. Nah, jadi berdasarkan gambar tersebut, Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Zainuddin dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebagai nama anggota. Perkenalkan, nama saya Masya Isari. Penjual songket. Jadi ketiga gambar tersebut itu memiliki sudut pandang yang luas, tergantung kalian sudut pandang yang mana, baik prinsip produksi, konsumen atau distribusi. Tadi ada pertanyaan mengenai prinsip distribusi. Nah, mengenai prinsip distribusi tadi artinya kalau prinsipnya sudah distribusi, artinya tindakan ekonomi yang dilakukan adalah menyalurkan produk PMP tersebut ke konsumen. Terus yang kedua tadi ada pertanyaan ini tadi, kenapa harga di pasar itu lebih murah ya? Nah, kenapa? Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, terkait materi kita pada hari ini, itu faktornya adalah salah satunya adalah faktor prinsip distribusi tadi. Kenapa lebih murah? Karena distribusinya cukup sekali. Dari orang kan petani langsung ke pasar, artinya distribusi tersebut cuma sekali, biaya distribusinya sekali. Kenapa di warung lebih mahal? Karena itu distribusinya 2 kali. Dari petani ke pasar, dari pasar baru ke warung. Nah, ke warung kan dijual lagi, makanya itu lebih mahal. Ataupun ke mall. Di mall juga itu biasanya ada produk yang dari pasar induk. Nah, dari produsen itu dijual ke pasar. Dari pasar itu biasanya ke mall. Ke mall ini banyak lagi faktor. Misalnya faktor mengenai izin, faktor sewa dan faktor lainnya. Mengapa kita perlu mempelajari prinsip ekonomi ini adalah untuk memutuskan tindakan kita dalam kegiatan itu agar menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminimnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke PB. Silakan boleh. Mulai ke lama. Sudah ya? baru 29. Ya, sulit. Coba angkat tangannya dulu. Apa ini, Pak? Oke, baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.